Apple event tahun 2024 bulan September ini terasa agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, pengen tahu kenapa? Langsung aja kita simak video kali ini, guys. Yo guys, balik lagi dengan Bill di sini, dan kali ini kita akan membahas tentang Apple event September 2024. Dan saya merasakan ada sedikit perbedaan yang selama ini Apple tuh nggak pernah ngelakuin gitu ya. Nah, perbedaan yang pertama itu adanya beberapa hal yang menurut saya itu agak aneh, seperti adanya hardware yang dirilis ulang tapi diubah seperti warnanya, lalu juga ada tambahan software update, dan beberapa hardware nih seperti AirPods Pro 2, lalu juga Apple Watch Ultra 2 serta AirPods Max itu ya menurut saya kayak rilisan ulang yang ditambahin dikit gitu ya fiturnya. Jadi saya merasa kok gini gitu ya Apple, kok nggak seperti biasanya. Nah, tapi dibalik semua itu ada banyak hal yang juga cukup menarik di event ini, guys. Langsung aja kita mulai bahas dari Apple Watch dulu. Nah, Apple Watch Series 10 ini yang sudah saya tunggu-tunggu ya, karena dari leaknya itu bocorannya itu nggak sampai ada fotonya, dan saya beneran penasaran banget gitu loh, kira-kira modelnya ini gimana, apakah redesign ulang atau menggunakan strap yang magnetik itu juga benar dan lain-lain. Dan ternyata kemarin akhirnya Apple tuh meluncurkannya, dan saya agak sedikit kecewa ya guys, karena ternyata redesainnya itu hanya dari segi tipisnya Apple Watch Series 10 tersebut. Selain itu juga katanya lebih ringan dan layarnya ini sedikit lebih besar daripada sebelumnya. Nah, memang sih kalau saya lihat ya, itu Apple Watch Series 10 ini ada yang 42 mm dan ada yang 46 mm. Kalau yang versi sebelumnya itu yang Series 9 itu 41 mm dan 45 mm. Memang sih nambahnya itu dikit banget, 1 mm. Tapi ya namanya lebih besar ya layarnya, ya kita nggak bisa pungkirin kalau ternyata omongan dari Apple ini benar. Dan katanya sih layarnya sendiri itu sama dengan gede layar dari Apple Watch Ultra ya guys. Jadi ya oke lah, menurut saya adalah update yang lumayan signifikan. Nah, meskipun begitu, mereka itu benar-benar memusatkan fitur lebih ringan dan juga lebih tipisnya Apple Watch tersebut ya. Dan katanya sih memang benar-benar kerasa ringannya itu. Tapi ya redesainnya ini saya agak sedikit kecewa, karena ya tidak redesign yang benar-benar berubah secara total. Padahal ini kan seri ke-10-nya dari Apple Watch ini ya guys. Selain itu untuk strapnya sendiri ternyata juga tidak menggunakan redesign, tapi kalian juga tetap bisa menggunakan strap-strap kalian yang sebelumnya. Jadi ya lumayan oke juga sih, karena kalian nggak perlu beli strap baru untuk bisa dipakaikan di Apple Watch series yang ke-10 ini ya. Selain itu adanya tambahan untuk healthy sleep apnea tracking ini juga lumayan oke ya. Jadi sleep apnea tracking ini kalau misalnya kalian tidur kadang-kadang tidak bernafas, nah itu bisa di tracking dan bisa diketahui lewat Apple Watch series ke-10 ini. Tapi katanya juga akan masuk melalui software update di Apple Watch series ke-9 dan juga Apple Watch Ultra. Entah Apple Watch Ultra 2 doang atau yang ke-1 juga bisa ya. Dan lalu di sini Apple Watch Series 10 ini juga ketambahan fitur yang sebelumnya hanya ada di Apple Watch Ultra, yaitu adanya fitur untuk mengukur kedalaman air kalau misalnya Apple Watch ini dimasukkan ke dalam air ya guys. Lalu juga ada bisa connect dengan aplikasi yang bisa bikin kalian itu nyaman pada saat kalian melakukan snorkeling, karena ada informasi yang bisa dilihat dari Apple Watch Series 10 kalian itu. Dan juga ketahanan untuk airnya juga ditambah lagi di Apple Watch Series 10 ini. Jadi gimana-gimana lebih oke gitu ya. Untuk renang pun juga ada bisa di tracking gitu. Nah, untuk fitur-fitur yang lain sih nggak seberapa sampai bikin saya wow ya. Dan sebetulnya saya agak sedikit kecewa dengan redesign dari Apple Watch Series 10 ini. Karena ya saya berharapnya itu lebih guys daripada ini. Ternyata
ya cuman gini-gini aja gitu loh untuk Apple Watch Series 10 ini. Lalu juga ada Apple Watch Ultra 2 yang menggunakan warna hitam gitu ya. Jadi update-nya itu cuman di warna hitamnya aja. Untuk semua spesifikasi dan lain-lainnya, fungsinya semuanya sama persis dengan Apple Watch Ultra 2. Dan di sini saya bener-bener kayak, loh ngapain gitu loh, ini dimasukkan ke pengumuman, kenapa nggak dirilis secara diam-diam aja. Dan ya menurut saya kayak mereka mungkin lagi males bikin Apple Watch Ultra 3, dan ya udahlah dikasih warna baru aja supaya anggapannya kalau yang pingin beli yang versi ultranya masih tahu dan bisa langsung beli gitu guys. Nah lalu kita masuk ke AirPods 4, dan di AirPods 4 nih menurut saya bener-bener oke banget ya. Untuk harganya itu $129 untuk yang tidak bisa ANC atau Active Noise Cancellingnya. Tapi yang untuk bisa ANC itu $179, dimana ya menurut saya oke lah untuk harga segitu. Dan banyak fitur yang diberikan, seperti sekarang case chargingnya ini lebih ringan dan lebih kecil. Selain itu juga bisa menggunakan USB-C, dan untuk yang versi $179 bahkan bisa wireless charging guys. Dan di sini wireless chargingnya katanya juga lebih cepat ya daripada yang versi sebelumnya. Jadi oke banget dan worth it banget gitu. Lalu fitur-fitur yang diberikan pada AirPods 4 ini menurut saya juga game changer banget dibandingkan yang versi ketiganya. Selanjutnya mereka juga mengupdate AirPods Pro 2. Iya, bukan Pro 3 ya, tapi Pro 2, dan mereka memberikan update secara software. Dan di sini katanya bisa membantu untuk hearing aid juga, dan juga kalau misalnya ada terjadi masalah pada telinga kalian itu juga bisa melakukan pengetesan. Jadi pokoknya fitur health-nya ini yang diberikan pada software update di AirPods Pro 2 ini. Jadi buat kalian yang udah nungguin Pro 3 ini harap bersabar, kayaknya sih tahun depan baru bakal muncul ya guys. Lalu mereka juga memberikan update di AirPods Max. Meskipun begitu update-nya ini cuman dalam bentuk warna baru aja. Jadi tidak ada tambahan spesifikasi selain dari warna tersebut guys. Oleh karena itu ya ini dari AirPods Pro 2 masih mending dapat software update. Tapi menurut saya untuk yang AirPods Max ini yang saya agak kok cuman updatean warna aja, ngapain ditampilin di presentasi juga. Ini yang bikin saya merasa presentasi kali ini tuh agak beda banget ya dibandingkan Apple yang sebelumnya. Nah lalu MVP-nya pada event ini menurut saya adalah iPhone 16 guys. Kenapa iPhone 16? Karena iPhone 16 ini menurut saya menang banyak banget daripada iPhone 15. Mulai dari adanya action button, lalu juga adanya kamera control button, dan juga sekarang layarnya itu menggunakan ceramic shield yang versi kedua, dan tentu jelas lebih tahan daripada versi sebelumnya. Selain itu juga untuk kameranya sendiri ini sekarang udah dibuat vertikal lagi untuk bisa merekam special video ya guys. Dan juga banyak fitur yang sebelumnya nggak ada, sekarang ada, seperti audio mix yang bisa milih suara pada saat kalian merekam video. Lalu juga adanya Apple Intelligence yang tentu saja iPhone 15 itu nggak bisa ya guys. Tapi di sini bisa, dan katanya sih RAM-nya jadi 8 GB. Jadi bener-bener menang banyak banget iPhone 16 ini di event kali ini guys. Dan juga di iPhone 16 ini kedapatan juga photographic style yang bisa ngubah-ngubah warna ya pada saat kalian mau take a picture secara langsung. Dan kayaknya ini nggak bisa dilakukan di iPhone 15 dan juga iPhone 15 Pro Max. Jadi ya fiturnya ini tambahan banget dan hanya ada di versi 16 series ini. Lalu juga chipsetnya sendiri ini upgrade menjadi A18. Sebelumnya itu cuma A16, langsung loncat 2 versi menjadi A18 guys. Jadi bener-bener menang banyak banget iPhone 16 ini di event ini guys. Dan battery life-nya ini jauh tahan lebih lama daripada versi sebelumnya. Dan saya lupa apakah yang di versi 15 itu udah bisa satelit,
Tapi yang di versi iPhone 16 ini sekarang udah bisa menggunakan satelit. Jadi bener-bener advance lah ya. Menurut saya ya iPhone 16 ini yang MVP-nya di event ini. Jadi kalau kalian sebelumnya beli yang versi 15 pun, beli versi 16 pun ini masih worth it banget. Karena kalian dapat sesuatu yang jauh lebih banyak daripada versi 14 ke 15-nya itu. Nah ini yang kasihan adalah yang udah beli versi 15, karena ternyata versi 16 ini benar-benar semuanya itu meningkat secara drastis. Nah sekarang kita akan lanjut ke iPhone 16 Pro. Tentu saja ya guys, di iPhone 16 Pro dan Pro Max ini mereka tetap bisa melakukan semua yang tadi saya bicarakan di iPhone 16. Dan di sini sebetulnya iPhone 16 Pro dan Pro Max ini ternyata jauh lebih tinggi dan jauh lebih besar sedikit daripada yang versi 15 Pro dan 15 Pro Max. Dan sekarang udah jadi 6,3 inci dan juga 6,9 inci. Ini upgrade-nya lumayan gede daripada sebelumnya. Dan cara mereka itu selain membesarkan smartphone tersebut juga menipiskan bezelnya lagi guys. Jadi menurut saya yang udah iPhone 15 Pro dan Pro Max yang udah tipis banget bezelnya itu, ternyata sekarang tambah tipis lagi. Gokil si Apple. Tapi yang bikin bingung untuk kalian nantinya cari casingnya guys. Karena kalau bezel semakin tipis berarti pinggiran dari casingnya itu nggak bisa sampai melindungi terlalu baik. Dan juga untuk tempered glassnya sendiri ini lumayan susah mungkin nanti untuk nyarinya, harus beberapa tipe dan merek tertentu yang bisa pas gitu ya. Untuk iPhone 15 Pro Max saya sendiri itu tempered glassnya menggunakan merek Spigen padahal. Dan ya entah kenapa bezel dari tempered glassnya sendiri yang hitam-hitamnya sendiri itu malah lebih tebal gitu ya. Jadi saya merasa wah kok aneh gitu ya, kenapa udah dipresisi tapi masih terlihat bezel yang dari tempered glassnya itu sendiri. Jadi ya seperti itu sih menurut saya. Nah tentu saja iPhone 16 series dan Pro series ini semuanya itu berkutat pada AI-nya. Jadi mereka benar-benar jualan AI banget di iPhone 16 Pro series ini guys. Mulai dengan chipsetnya yang udah berganti menjadi A18 Pro yang mengalami peningkatan CPU 15% daripada pendahulunya dan juga peningkatan GPU 20% daripada pendahulunya. Serta ray tracingnya ini yang meningkat 2 kali lipat daripada A17 Pro. Jadi bener-bener kenceng banget menurut saya. Selain itu untuk kamera control buttonnya ini juga oke banget untuk dipakai menangkap video dan juga menangkap foto ya. Dan di sini mereka juga memberikan update dari video mereka, yaitu sekarang sudah bisa merekam 4K 120 fps. Dimana menurut saya sih, kalau saya sendiri saya nggak butuh-butuh amat, tapi mungkin untuk kalian yang suka syuting untuk video-video film atau movie ini bakalan berguna banget gitu guys. Dan seperti yang saya udah katakan, audio mix ini juga bagus banget. Dan mereka juga ngomong bahwa kita bisa milih suara dari orang yang direkam atau keadaan sekitar atau beberapa suara lainnya. Jadi bisa dipilih di audio mix tersebut. Dan untuk voice recordernya Apple ini juga ngomong ya, ternyata mereka bisa memberikan layer untuk voice recorder mereka. Jadi kalau misalnya kalian rekam suara musik gitu ya, dan kalian mau nyanyi di atas suara musik tersebut, itu bisa rekam secara layering guys. Jadi ya bagus banget sih menurut saya, ini voice recordingnya jadi bagus banget. Tapi saya nggak tahu apakah ini fitur yang hanya ada di iPhone 16 series atau juga bisa di iPhone 15 series juga. Dan di sini untuk kamera belakangnya itu mengalami peningkatan pada ultra wide-nya. Sekarang dari 12 megapiksel udah menjadi 48 megapiksel. Dan harusnya sih lebih bagus dan lebih terang daripada versi yang sebelumnya guys. Dan untuk versi Pro-nya sendiri sebelumnya itu cuma bisa 3 kali zoom ya, tapi sekarang akhirnya udah bisa 5 kali zoom juga seperti versi Pro Max-nya. Nah baterainya yang di versi Pro Max ini yang bener-bener fenomenal banget, katanya bisa melihat ya video 4 jam lebih lama daripada iPhone 15 Pro Max guys. Padahal iPhone 15 Pro Max itu menurut saya udah ya long lasting gitu baterainya, tapi kalau 16 Pro Max ini katanya jauh lebih awet dan jauh lebih long lasting lagi. Gokil sih Apple.
Untuk fast chargingnya, saya kira untuk wire chargingnya ini akhirnya bisa 40 watt. Ternyata tidak ada pengumuman tentang hal itu guys. Tapi untuk wireless chargingnya sendiri sekarang udah meningkat dari 15 watt untuk MagSafe chargingnya. Sekarang akhirnya udah bisa 25 watt MagSafe charging ya. Dan ini kalau nggak salah kalian tetap harus beli aksesoris khusus untuk bisa menggunakan fitur 25 watt MagSafe charging. Nah, lalu di kamera control buttonnya ini juga bisa dilakukan fungsi untuk seperti Google Lens yang ada di Android ya guys. Jadi kalau kalian mau tahu misalnya ini gunanya untuk apa gitu ya, atau ada benda ini gunanya untuk apa, atau informasi dari sebuah restoran atau apa, kalian tinggal point and shoot lalu kalian tekan tombol kamera kontrol tersebut, nanti akan langsung ada informasi dari iPhone 16 series kalian, dan kalian bisa langsung baca kalian bisa langsung baca, yang menurut saya itu adalah sebuah improvement dari Apple dan bagus banget gitu ya untuk fitur ini. Nah, untuk kamera kontrol buttonnya sendiri ini menurut saya yang mungkin nanti adalah menjadi bintang dari iPhone 16 series ini, karena ya nggak ada gitu ya di Android lainnya atau smartphone lainnya untuk kamera kontrol yang sebagus ini. Saya awalnya skeptis dan mengira ya itu mungkin untuk cuman jepret doang gitu ya, satu button yang untuk jepret. Ternyata button tersebut tuh bisa di swipe, bisa ditekan secara halus, bisa ditekan secara dalam, dan bisa mengeluarkan berbagai macam fitur yang hanya ada secara visual kalau ada kamera kontrol button tersebut. Jadi untuk iPhone 15 dan sebelumnya itu nggak akan ada visual tersebut karena mereka nggak punya kamera kontrol button tersebut guys. Ya, ini mungkin nanti kedepannya bakal bisa ditiru oleh banyak smartphone Android lainnya sih. Ini menurut saya. Nah, jadi menurut saya di Apple Event September 2024 ini yang paling menang banyak itu adalah iPhone 16. Bagi kalian yang ingin upgrade, itu yang paling worth it menurut saya adalah iPhone 16. Buat kalian yang udah punya iPhone 15 Pro Max atau Pro, ya kalau Pro sih masih oke, kalian tetap bisa upgrade yang ke 16 Pro atau Pro Max karena ada tambahan 5 kali telefoto. Sebelumnya kan cuma 3 kali. Tapi menurut saya kalau kalian upgrade dari 15 Pro Max ke 16 Pro atau 16 Pro Max itu kayaknya kurang greget, karena 15 Pro Max juga tetap bisa menikmati AI Intelligence. Meskipun ya 15 Pro-nya juga tetap bisa AI Intelligence juga ya. Jadi ya itu adalah pendapat saya mengenai Apple Event September 2024 ini dan pendapat saya mengenai iPhone 16 series. Yang menurut saya ya iPhone 16 series ini malah yang versi biasanya ini yang wow banget, tapi yang versi Pro nya ya tambahannya cuma dikit sih, karena ya 48 megapiksel di ultra wide ini pasti jarang digunakan guys. Saya tahu kalau kalian atau kita itu lebih sering menggunakan yang main kameranya, dan juga untuk 4K 120 fps ini juga jarang banget digunakan. Meskipun begitu ya, Apple ini juga pintar banget untuk menerapkan 4K 120 fps nya, karena by defaultnya ternyata videonya ini direkam 4K 120 fps ya. Lalu kalian bisa menurunkan fps nya menjadi 60, 30 maupun 24 fps. Dan ini bisa langsung dipilih setelah kalian record guys. Jadi bener-bener bagus banget sistemnya dari Apple. Bukannya kalian hanya dipaksa untuk pakai 120 fps tapi nggak bisa milih, tapi ternyata ini bisa milih. Tapi dengan hal ini berarti setiap kali kalian mau record 4K 120 fps, itu berarti video yang kalian ambil ini bakal lebih besar daripada biasanya. Dan ya karena tentu saja ya dia bisa diubah-ubah itu, makanya filenya jadi besar banget. Ya mungkin itu aja, please share, like, and subscribe jika kalian suka dengan video kali ini. Komen jika kalian ingin ngobrol-ngobrolin tentang Apple Event September 2024 ini. See you guys di video selanjutnya. Kalau harganya sih sama ya guys, mulai dari $999.
Tapi masuk Indonesia nggak tahu kenapa mesti nambah 1 juta. Aneh.